Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Angelina Kosakoy, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus semester 2. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas spiritualitas 2, dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingston Araro. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Hamba Tuhan dan Teknologi. Nah, tabas yang pertama adalah apa itu teknologi atau apa yang dimaksud dengan teknologi. Mengapa ada teknologi? Mengapa teknologi menjadi jahat dalam lingkungan kita manusia? Nah, bagaimana prinsip menggunakan teknologi yang benar? Nah, apa itu teknologi? Cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Nah, teknologi dapat membantu kita bekerja secara efisien dan efektif. Nah, di sini berarti bahwa teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi dan hasil yang lebih baik. Kemudian, efisien di sini dalam waktu yang lebih singkat atau contohnya dengan biaya yang lebih rendah. Nah, peran teknologi sebagai sangat penting dalam membantu kita dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu secara efisien dan efektif. Mengapa ada teknologi? Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8 dan Kejadian 1 ayat yang ke-25. Karena teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan kepada manusia. Teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Nah, teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa teknologi menjadi jahat? Kita belajar dari Kejadian 4 ayat 16 sampai 22, ayat yang ke-6 dan Mazmur 139 ayat yang ke-7. Terdapat juga dalam Lukas 15 ayat ke-13 dan Yunus 1 ayat 3. Semua kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan pemilihan dan keputusan manusia, di mana ini bisa berarti bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi dan dampak dari keputusan tersebut. Jadi teknologi menjadi jahat bukan karena teknologi itu sendiri, tetapi karena bagaimana manusia memiliki untuk menggunakan hal-hal yang tidak bersifat dari rencana Allah. Nah, kita lihat dalam bagian selanjutnya adalah kisah Yabal atau nah, kita bisa lihat dalam kisah ini ya, tumbal kain tukang perunggu dan besi. Naaman kenikmatan atau puncak otoritas atau fokus. Nah, Yobal dikenal sebagai bapa semua yang hidup dalam kemah dan memelihara ternak dalam Kejadian 4 ayat yang ke-20. Dalam konteks teknologi, Yabal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi, membangun kemah dan agrikultur, memelihara ternak. Dua aspek penting dalam kemajuan teknologi, yaitu Yabal, dia dikenal sebagai bapa semua yang memainkan kecapi dan seruling. Dalam Kejadian 4 ayat ke-21, Yabal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang musik dan hiburan yang sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi, dari produksi musik hingga distribusi dan streaming. Yang ketiga, tubal kain. Dia dikenal sebagai tukang segala perkakas, tembaga, dan besi. Dalam Kejadian 4 ayat ke-22, tumbal kain bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang manufaktur dan teknologi material yang merupakan fondasi dari banyak inovasi teknologi. Yang keempat, Naama, mesin tidak
dikatakan secara spesifik pada yang dilakukan. Namanya berarti manis atau cantik yang bisa dihubungkan dengan konsep kenikmatan atau estetika. Dalam konteks teknologi ini bisa berarti desain atau user experience, aspek penting dalam membuat teknologi yang dapat dinikmati dan mudah digunakan manusia. Nah, puji Tuhan, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan tentang materi hamba Tuhan dan teknologi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.